Jadi lu ngedesainnya waktu itu, nih kenapa sampai ada dinding begini nih ya? Oke, Tujuannya sebenarnya kan buat apa? kotak. Jadi bentuknya ini kenapa namanya pixel house? Jadi kan bentuk kotak, tapi gua ambil tuh pixel-pixelnya gitu. Comot-comot gitu kan. Jadi yang tersisa yang gini, kotak-kotak kecil-kecil. Jadi secara framing bentuk gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari luar kan masih ngotak gitu, masih ngotak gitu. Walaupun bentuk tengah-tengahnya tuh udah kotak yang nggak beraturan lagi. Lantai di rumah udah kelihatan jadul atau mau merubah tampilan rumah dengan cepat? Yuk ikut gue ke Depo Bangunan. Ini adalah tempat favorit gue untuk mencari flooring yang berkualitas. Tempatnya nyaman, jadi gue sebagai arsitek sering ngajak klien untuk langsung milih dan lihat langsung material yang mau dipakai di rumahnya. Kalau untuk cat, jangan ditanya, pilihannya banyak dan ada mesin tintingnya. Jadi kita pasti bisa dapat warna yang kita inginkan buat di rumah. Jadi buat kamu yang lagi nyari material untuk renovasi atau bangun baru, harus banget nih ke Depo Bangunan. Halo semuanya, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kali ini kita ada di daerah di Tangerang dengan rumah yang asri banget, hijaunya ada di mana-mana. Nah ini arsiteknya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya lagi Mahadianto. Panggilannya Mas Yayan. Dia yang desain rumah ini. Terus Mas Yayan boleh cerita nggak? Ini tuh tanah dan bangunannya berapa sih, sama konsepnya apa? Oke, kalau tanah itu 10 kali 11. Oke. Berarti 110 ya. Nah, kalau bangunannya sekitar 180-190 lah. Gitu. Tapi nggak nyangka ya, kelihatan gede banget ya. Iya. Wah loh nih, hebat ya. Ya. Kalau dibangun sama arsitek yang tanah kompak tuh jadi kelihatannya gede gitu. Iya. Ini konsepnya gimana nih Yan? Nah, konsepnya ya secara looks dulu kali ya, yang pertama kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat dari side-nya kan sampingnya udah penghijauan, depannya juga hijau-hijau, banyak pohon besar gitu ya. Nah, terus rumahnya pun pengen kita aplikasikan ke situ juga gitu. Maksudnya di sini kan nanti living room-nya nanti kita lihat di atas ya, ada di lantai atas tuh living room-nya. Jadi karena kalau kita naikin ke atas kan kita nggak dapat feel tamannya kayak living room di bawah ya. Nah, jadi tamannya ya kita pindahin ke atas justru gitu. Oke, makanya ini di bagian atasnya full sama tanaman-tanaman nih ya. Iya. Ini tanamannya nih Mas, ada apa aja sih nih? Tanamannya ya ada banyak. Yang ini tuh liquadio gue tahu nih. Pasti gitu ya, yang gampang-gampang aja lah. Di atasnya? Terus yang gede ini pulai ya, pulai berapa batang tuh? 3 batang. Terus ada Kamboja gitu ya. Kamboja ada peace lily, terus ada apa tuh? Pilo jari gitu-gitu. Banyak sih. Wow. Oke. Terus ditambah-tambah lagi sama bawaan owner dari rumah lama gitu ya. Ownernya juga senang ini sih, sama tanaman. Makanya kita lihat sampai bawah pun banyak pot-potan gitu ya. Oh iya, kalau dilihat-lihat ya teman-teman, ini dengan adanya si tanaman ini sebenarnya kayak, ini kan kaca semua ya, jadi kayak ngasih, ibaratnya kayak kalau di muka orang tuh kayak dikasih poni gitu lah ya, jadi nggak langsung see-through gitu. Boleh nggak kita mulai masuk nih ke rumahnya? Mulai dari yang di bawah nih, yang di bawah nih, apa aja? Jadi di sebelah sana tuh ada carport ya, mungkin lebih ke garasi ya, karena dia masuk ya di bawah bangunan ya. Tapi mungkin garasi dengan tidak berpintu aja gitu, jadi masih ada kesan plongnya di bawah gitu ya. Oke, dan ini kelihatannya di-expose ya berarti ya? Atasnya kita expose, nggak pakai plafon, jadi semua pemipaan kalau kita lihat dari sini, pemipaan semua kelihatan tuh. Wow. Tapi catnya kita samain. Kalau dilihat begini kelihatannya kayak ini ya, kayak agak semi industrial gitu ya. Betul, itu emang dari awal pesan dari ownernya lah gitu ya. Jadi banyak nih kayak ini pipa-pipa nongol gitu ya. Nah, ini kan pipa dari balkon, dari bak tanaman gitu. Nah, itu kita dikeluarin aja gitu. Gitu. Terus ini pakai keramik 60-60 yang agak keset gitu ya. Granite tile. Habis itu sama batu alam. Iya, andesit. Andesit. Oke.
Terus di sini berarti dindingnya ini, Dia pakai expose aja, mortar sih, pakai mortar. oh pakai mortar, Iya. aci gitu ya? Iya, dia aci. Dan ini nggak dicat sama sekali ya? Nggak dicat sama sekali. Ini sampai atas kalau nggak salah loh. Tapi hati-hati teman-teman kalau bikin beginian harus tukangnya yang ahli ya. Iya, kalau enggak ada retak-retak rambut kayak enak dilihatnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau orang yang udah seneng sama industrial, ya masalah-masalah gitu pasti jadi Malah jadi seneng ya? Tapi kalau orang yang nggak suka industrial tuh disuka-sukain, nanti pasti ada masalah, aduh kok nggak rapi ya gitu. Karena industrial emang kayak gitu, sealami mungkin, sebiar mungkin ya. Iya, iya. Ini ada laundry room ya, buat nyuci, nyetrika, karena ART-nya itu kan pulang pergi gitu. Oh. Jadi ya nggak harus masuk ke rumah gitu. Dan nggak ada perlu ada kamar juga ya. Iya. Nah di sini tuh ada pintu nih. Oh ini powder room. Oh ini powder room. Powder room. Boleh dilihat nggak? Oke, berarti di bawah tangga ini dikasih powder room untuk si Mbak ya? Iya, Mbak atau tamu yang teman-teman yang di sini gitu. Oh. Dan enaknya juga kalau misal lagi ada acara, bikin di bawah juga ada kamar mandinya Iya, langsung bisa, ya. bisa. Oke. Dan ini lucu banget deh. Ini pakai kaca-kaca nako begini, Nako. yang dulu tuh udah Iya. nyaris nggak ada, sekarang ada lagi deh. Enaknya kalau kelebihan nako ya mungkin dia tuh nggak ambil space kan. Kalau swing kan harus keluar ambil Iya. space lagi, kehalang ya. Terus ini bisa kita atur nih. Kalau satu ini kan misalnya ada 4 bukaan nih. Nah, nanti bisa kita atur sirkulasi udaranya, intensitasnya gitu ya. Oke, yuk. Ini yang punya antik juga ya, punya Iya. beginian ya. Yuk nyala nggak ya? Sebenarnya nyala tapi nggak dinyalain. Jadi buat pajangan aja, hobinya beliau lah. Nah ini Kalau- ada pohon. Nah ini ceritanya gini sih mungkin ya. Iya. Kan karena di atas kan kita nggak bisa tanam pohon besar gitu. Nah jadi biar di atas tuh bisa menikmati lah, ada pohon besar kita tembusin. Oh, ini makanya dibolongin Iya. ya baloknya ya. Jadi nanti kalau dari atas kita bisa megang tuh. Oh iya. Jadi kayak serasa di bawah lah. Iya, iya, kayak pas mau maintenance pun juga lebih mudah ya, tinggal cut Iya, dari situ. Ini apa nih ya? Ini itu siapa? Buat pompa. Oh, buat pompa. Jadi dengan adanya ditutupin roster ini nggak ketahuan ya kalau ada pompa ya? Iya, jadi tempat duduk-duduk sih sebenarnya. Iya. Oh my god, lucu juga. Ini ya menarik. Dan di depan sini adalah area buat olahraganya. Ini tempat olahraganya. Olahraga secukupnya lah ya. Iya sih, tapi sangat mumpuni ya dengan ruangan segini ya buat kapasitas 2 orang. Ya. Tuh. Ini ukurannya berapa sih ya? Sekitar 3x4 ya. Ah, jadi ini bisa dibilang semi industrial, semi tropis juga ya bisa dibilang ya. Tropis tetap kita pakai sih setiap desain kita ya. Secara konsep sistemnya ya. Jadi tropis harus tetap sih di setiap ini kita. Oke. Desain kita. Good. Terus yang di sebelah sana ada apanya? Oh di sana ada kantornya owner. Ya kantor ya buat WFH gitu ya. Oke, dan di sini kita ada di ruang duduknya ya. Betul. Jadi Permisi. owner kalau lagi pusing kali ya tinggal keluar menikmati ruang. Oke, ini kamarnya owner, kamar Iya, kerjanya owner dia ya. sama hobi ngopinya lah. Oke, dan barang-barangnya juga vintage semua ya. Betul. Dan ini lantainya pakai apa sih, Yan? Lantai kita pakai tegel terakota. Tapi ini kok kayak dicat lagi? Ya. Jadi ini tuh sama kontraktornya biar halus gitu ya. Jadi itu lagi loh, dipoles lagi. Poles, di trowel gitu ya. Nah, jadi kayak gini itunya. Jadi agak kurang ini sih sebenarnya. Sebenarnya kalau terakota itu aja kan udah bagus ya teksturnya ya. Dari tanah lihat ini sebenarnya. Nah, nanti ini di coating lagi sih sama dia. Oke. Yuk kita mulai masuk ke rumahnya. Nah, yang lucu teman-teman, ini menurut gue agak kayak orang Jepang ya, Yan ya. Kenapa tuh? Kayak orang Jepang ya, buka pintu langsung Oh, tangga. iya. Oke, dan ini pintunya warnanya kuning. Kuning, gojreng. Gondreng. Tapi langsung menunjukkan inilah pintu masuknya. Iya. Kan? Jadi masuk kita langsung ketemu tangga ya, langsung ke Iya. atas karena ini rumahnya juga compact gitu ya. Ini datang-datang kita langsung dikasih tangga yang dikasih sama kayu jati Kayak ya. jati lawas. Dan dindingnya pun masih sama kayak yang di luar, yaitu di plester aci doang. Nah. Di coating doff. Wah, gua hafal.
Nah, di sini nih ada ruangan apa nih? Ya, Ceritain naik dong. langsung temu sama dining, kitchen, sama living. Oke, ini ukurannya berapa sih, Yan? Kok kayaknya compact tapi masih enak ya? Ini lebarnya ya, kalau dari sini ke sini paling sekitar 4 meter lah. Ah, jadi ini sendiri cuma Tapi 3 ini ya? bersihnya paling 3 gitu. Oh, habis itu ini udah bisa dapet kitchennya semuanya di sini ya? Ya. Habis itu meja makan sama sofa letter L. Ternyata masih cukup nih teman-teman ya. Di bagian sini, inilah yang tadi lu bilang ya, terasnya itu ya, si Nah, balkonnya. iya. Sebenarnya kalau ruang dalam sih secukupnya ya. Ya, secukupnya, yang penting view-nya bisa ke hijau-hijau di 2 sisi ini gitu ya. Di Terus bagian luarnya nih? bagian luar, ya buat santai-santai gitu ya. Jadi bisa sambil Balkon. kerja ya, sambil ngeliat ke Sambil depan. ngopi. Kalau ini bisa dibilang kayak breakfast table-nya lah ya, tapi outdoor nih. Iya sih. Terus di sini pakai kayu. Kayu ulin ini, Nah. ulin. Terus di sinilah taman pot-potnya. Potan. Ada air terjunnya aja kalau lagi duduk sini nih enak banget ya. Yuk. Nikmatin suasana sore. Kalau sore kita nggak dapet juga kan, karena kita kan ngadapnya ke selatan nih. Jadi sore pun adem gitu. Paling dapat serong-serongan dikit lah. Iya, biar nggak terlalu panas juga ya. Sekarang jam 3 kurang ya. 3 kurang. Jam 3 kurang pun rasanya juga masih adem nih di sini nih. Sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Jadi lu ngedesainnya waktu itu, ini kenapa sampai ada dinding begini nih ya? Oke, Tujuannya sebenarnya kan buat apa? kotak. Jadi bentuknya ini kenapa namanya pixel house? Oh. Jadi kan bentuk kotak, tapi gua ambil tuh pixel-pixelnya gitu. Comot-comot gitu kan. Jadi yang tersisa yang gini, kotak-kotak kecil-kecil. Jadi secara framing bentuk gitu ya. Kalau kita lihat dari luar kan masih ngotak gitu, masih ngotak gitu. Walaupun bentuk tengah-tengahnya tuh udah kotak yang nggak beraturan lagi. Ya jadi kayak bener-bener pixel, ada yang maju mundur gitu ya. Oke. Gitu. Biar tegas aja sih, biar tegas secara bentuknya kotak. Nah yang ini tadi void yang tadi itu ya, yang tadi di bawah ya. Dan juga di sini baloknya ini dikasih jadi pot. Pot juga. Dimaksimalin juga jadi pot ya. Sama. Brand lu mana? Oh di situ. Oh lu di situ ya. Oh berarti berandanya ini muter nih ya. Muter. Oke. Wow. Sebagai ini juga sih kanopi buat ruang bawah kan. Ini ruangan apa nih berarti? Itu master. Oke, boleh dong masuk. Oke. Permisi. Permisi Bapak Ibu yang dengerin dari CCTV. Nah, Oh ini kamar tidur utama ya. compact aja sih sebenarnya. Dan ini plafonnya juga nggak perlu terlalu Nggak tinggi perlu ya. tinggi, ini 2,4 cukup. Oke, dan di sini masih dikasih beranda. Tuh. Oh, Nah, lemarinya ini gua kasih kisi-kisi biar nanti ada cross ventilation ke belakang. oh jadi masuk Nah, ya jalan. cross ventilation. Nah, dari kamar ini pun ada cross juga ke sana ke nyambung semuanya. Ini rumah semuanya ada jendelanya ya. Tuh. Ini walking closetnya sama meja rias dan di kamar mandi utama. Nah yang lucu nih teman-teman, gue dikasih tahu nih sama si Yayan, dia di bawah ini udaranya tuh dari bawah. Dan ke atas itu walaupun ada kaca tapi ada buangan, ada ventilasinya. Ada roster gitu di atas. Dan ini tadi langsung berhubungan sama si area jemur di lantai basement. Oke, dan ini panjang ya sebenarnya ya? Sebenarnya panjang. Oke. Kayak lagi ditutup. Ini berarti custom kan? Ada jual, kalau grating ada jual. Oh, grating ada ada jual. ukuran tertentunya. Oke. Oke, yuk kita boleh lanjut lagi ke lantai 2 berarti ya. Oke, rumahnya compact tapi memenuhi semua kebutuhan nih. Betul. Ownernya emang seneng lihat-lihat tiny house gitu. Happy life, happy wife mean happy life guys, beneran guys tuh. Langsung nih yang Nggak cuman gua doang yang ngomong ya. Gue seneng banget nih ketemu quotes ini. Oke, yuk naik ke atas yuk. Ayo. Oke. Oh iya, ini dulu tangga itu desain awalnya itu pakai perforated juga. Tuh. Oh sama ininya juga. Platnya juga. Terus dalam perjalanan konstruksi gitu ya, owner dapet nih jati lawas lagi nih. Dia kan seneng kayak gini, udah Mas jadiin tangga, oke. Gitu. Oh, jadi sebenarnya
si ownernya ini pun juga agak unik ya, sukanya Iya. apa-apa, terus habis itu dia cari sendiri ya. Betul. Dan ini kayaknya nggak di daerah Jakarta nih kayaknya nih. Di Cepu, Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Sampai pintu-pintunya juga kan sama ya. Dan ini teman-teman lihat deh, kan biasanya kita kusen aluminium ya. Iya. Ini kusennya pakai besi. Sini, Oh, sini. itu buat stopper doang. Iya sebagai stoppernya. Permisi. Lagi nggak ada kan? Iya nih, tadi gue udah bilang permisi, masuk-masuk, jadi tolong jangan dibully ya hostnya. Oke, ini kamar apa nih ya? Ini kamar anak pertama. Ceritain dong kamar anaknya bisa ngapain aja. Nah ini lucunya nih ada beranda nih. Oke. Tapi berandanya bukan ngadep keluar teman-teman. Ngadepnya ke dalam rumah. Terus di sini mungkin ya balkon-balkon ini buat inilah ya, buat ya antar ruangan Hai, pun gitu bisa ya? bisa saling nyapa gitu. Interaksi apa ya antar keluarga gitu. Tetap Masih ada tetap gitu ya. terjaga. Dan ini dikasih ini ya kipas ya. Kipas. Dan kipasnya itu malahan bantu si sirkulasi udara juga di Bantu kamar menekan anaknya. lah ya. Nah terus lu lihat ya atasnya tuh. Ya. Sengaja gue bikin ventilasi. Oh iya Pakai benar pakai perforated perforated juga. itu ya. Jadi ini kusen aluminium yang dikombinasi sama besi perforated. Perforated atasnya. Jadi tetap ada lubang anginnya tapi dalam Betul. bentuk yang modern. Dan ini pintunya pakai si jati lawas itu lagi dan pivot ya, Pivot. atas bawah. Lantainya yang ini pakai SPC, SPC, ya. ini SPC. Yang ini pakai homogeneous luar style. lebih homogeneous style. Oke. Terus yang ini gue tahu kalau ini pasti kamar mandi. Yes. Boleh. Masuk ya. Ya silakan. Wow, Simple wow. aja sih. Simple sih. Cuman Material pun dari owner nih pemilihannya. simple, cuman apa ya? Ownernya ini menurut gue quite unique. Dia suka vintage sama barang-barang gitu. Jadi rumahnya tuh berwarna, berbicara gitu. Iya. Menarik. Bener sih, jadi hidup lah ya. Iya. Hidup banget. Terus sebelah sini ada Ini kamar. ada kamar adeknya. Oh wow. Dia punya jendela langsung keluar ya. Ini Dan- sebenarnya harusnya sih swing sih. Harusnya swing. Nah ini pun punya balkon. Balkon lagi teman-teman. Silakan. Dengan piala terbesarnya dia. Men, bisa dada-dada gue sama Roy. Ntar gua di sana ya. Sumpah ya, nih rumah kayak apa ya? Kayak mezan, apa kayak bukan mezan ini, kayak teka-teki menurut gue tuh. Dia ada juga di Ini situ. lagi ngambek-ngambekan. Lagi ngambek ke kamu nih tadi ngomong sama mama aku kemana sih gitu kan? Iya. Sumpah di rumah fun banget sih sebenarnya ya. Lucu banget nih rumah. Kayaknya kalau misalkan kita waktu itu sampai ada waktu zamannya COVID, di rumah tidak membosankan nih. Kiki. Oke ya. Waktu bangun ini kira-kira berapa lama dan berapa sih per meter perseginya? Meter persegi ya. Langsung ditodong gua. Setelah lihat rumah yang begini lucu nih, Oke. Dulu bangunnya sih sekitar 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan. Oke. Kalau meter perseginya kebetulan gue bukan kontraktornya gitu ya. Ya mungkin sekitar 7 jutaan kalau nggak salah. Dulu ya. Jutaan. Tahun berapa ya mulainya ya? Tahun lalu lah ya. 2023 lah ya. 2023 awal lah. Oke, untuk desainnya sendiri ini kan didesain sama konsultan lo nih. Nama konsultannya apa nih? Atelier Bertiga. Atelier Bertiga. Yang sebenarnya isinya ada bertiga nih guys. Iya. Cuman satu doang gue colong nih. Nanti selanjutnya bakal ada lagi ya. Ada lagi ya. Ada lagi ya. Oke. Ada sama yang lain. Betul, dia terus yang dijadiin korban nih di depan. Ya udah kalau kayak gitu, makasih ya teman-teman udah ikut kita, udah nontonin kita sama episode ini. Jangan lupa nonton di episode yang lain, bakal banyak banget rumah-rumah menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, share, follow Instagram dan TikTok kita juga di @arsitekturindonesia. Ciao.